Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tanpa terasa kita sudah berada di minggu yang kedua pada bulan Februari. Kita diberkati Tuhan dan ditolong Tuhan. Doa saya semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, bahwa Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan di dalam segala hal. Minggu yang kedua ini, saudara sekalian, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama adalah menjaga hati dan pikiran. Menjaga hati dan pikiran. Masih dalam bagian besar dari kesehatan jiwa, saudara. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 4, ayat 4-7 dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tanda daripada orang, saudara sekalian, memiliki kesehatan jiwa adalah ketika mereka mampu menjaga hati dan pikiran. Bapak Ibu, hati dan pikiran itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Walau ada banyak orang berkata, sekalian, hati di sini, pikiran di sini. Tetapi sebenarnya di dalam konteks operasionalnya, dua ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka dalam istilah yang disebutkan dengan sunedesis itu menjelaskan hati dan pikiran. Kolaborasi daripada hati dan pikiran itulah yang membuat kita, saudara sekalian, mampu untuk menjaga hati dan pikiran kita. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, kita mampu mengelolanya dengan baik. Nah, Alkitab, saudara sekalian, mengajarkan kepada kita pada hari ini, bagaimana caranya kita, saudara sekalian, mengelola hati dan pikiran kita, menjaga hati dan pikiran. Hati-hati, saudara sekalian, jangan karena gara-gara hal sedikit, saudara kemudian menjadi murung, menjadi menggerutu, lalu kemudian marah-marah, sakit hati, saudara. Itu tandanya saudara tidak bisa menjaga hati dan pikiran. Jangan gara-gara, saudara sekalian, mungkin ada hal yang tidak pas di depan mata saudara sekalian, lalu kemudian saudara langsung marah-marah, kemudian mencak-mencak. Saya percaya itulah ciri-ciri daripada orang yang tidak dapat menjaga hati dan pikirannya. Maka kita perlu belajar, saudara sekalian, dari apa yang disebutkan Paulus pada jemaat di Filipi. 4 hal, saudara sekalian, karakteristik dari orang yang mampu menjaga hati dan pikirannya dengan baik. Yang pertama adalah mereka memiliki sukacita. Mereka memiliki sukacita. Ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Jadi kalau orang memiliki sukacita, saudara sekalian, itu karena mereka mampu menjaga hati dan pikiran. Saya berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan, Bapak dan Ibu dan saya, semua kita mampu menjaga hati dan pikiran kita. Yang kedua, saudara sekalian, memiliki perbuatan baik. Di ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Orang yang memiliki kebaikan hati, saudara sekalian, itu karena bisa menjaga hati dan pikirannya. Orang-orang yang tidak berbuat baik, saudara sekalian, dalam hidup ini, orang-orang yang mencelakai orang lain, ataupun orang-orang, saudara sekalian, yang bahkan mungkin menyusahkan orang lain, itu adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga hati dan pikiran. Saya berdoa di keluarga, dalam pekerjaan, di kantor, mungkin entah kita di pabrik, saudara sekalian, ataupun di tempat-tempat lain. Mari kita belajar menjaga hati dan pikiran, karena kita akan bisa berbuat baik kepada orang lain. Dan ini adalah ciri yang harus terlihat dari seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, karakteristik daripada orang yang memiliki hati ataupun menjaga hati dan pikiran adalah mereka penuh dengan ucapan syukur dan doa. Hati dan pikiran yang terkontrol, saudara, pasti kemudian akan memunculkan apa yang saya sebutkan dengan ekspresi ucapan syukur dan doa. Makanya setiap pagi, saudara sekalian, bangun, saudara akan berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Saudara bisa tidur malam, saudara sekalian, atau menjelang tidur malam, saudara berkata, terima kasih Tuhan sepanjang hari Engkau menjaga dan Engkau berkarya luar biasa. Itu adalah ucapan syukur dan doa yang keluar. Karena hati dan pikiran kita terjaga dengan baik. Doa saya ini menjadi bagian yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah memiliki damai sejahtera. Memiliki damai. Ayat 7 dikatakan, saudara sekalian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Saudara tahu, hati yang terjaga, pikiran yang terjaga pasti membuat kita damai. Orang kalau sering bertengkar, saudara sekalian, itu karena hati dan pikiran tidak terjaga. Sama ya, orang yang sering demo, saudara sekalian, kemudian menuntut segala macam, saudara, itu karena hatinya dan pikirannya tidak terjaga. Maka pastikan diri saudara dan saya adalah orang yang mampu menjaga hati dan pikiran. Saya yakin dan percaya damai dari Tuhan akan ada dalam diri kita bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.